Malam itu, Nia duduk di depan cermin, mengamati bayangan dirinya yang suram. Cahaya remang-remang dari lampu kamar hanya memperjelas garis-garis kerutan di wajahnya. Rasa sakit hati dan kemarahan bergelora dalam dirinya. Di sebelahnya, Aira, putrinya, terlihat lebih rapuh dari biasanya. Mata Aira sembab, wajahnya pucat, seolah dunia di sekelilingnya telah runtuh. "Mama, aku gak tahu harus gimana lagi, Ma," keluh Aira. Suaranya bergetar. "Aku udah coba hubungin dia, tapi dia cuma menghilang." Nia menghela nafas, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Dia merasa remuk melihat putrinya berada dalam keadaan seperti ini. "Dia tidak bertanggung jawab, Aira. Dia harus tahu konsekuensinya," jawab Nia dengan tegas, menggenggam tangan putrinya yang dingin. Dia ingin memberikan dukungan, tetapi kemarahan di dalam dirinya sulit untuk diredakan. "Tapi Mama, aku mencintainya, Ma." Aira menatap ibunya. Air mata menetes membasahi pipinya. Nia merasa hatinya teriris mendengar kata-kata putrinya. Dia tahu betul bagaimana cinta bisa membuat seseorang buta. Cinta itu bukan berarti menuruti segala yang dia mau, Nak. Nia merasakan kemarahan berkumpul di dadanya. Kekecewaan yang sudah menumpuk selama berhari-hari membuatnya bertekad untuk bertindak. "Aku tahu, Mama, tapi bagaimana bisa aku melupakan semua kenangan indah yang kita miliki?" Aira menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. Nia merasa betapa dalamnya luka yang dialami putrinya. Kadang kenangan itu hanya akan menyakiti kita lebih dalam. Nia berusaha memberikan pengertian kepada anaknya. "Kau tidak bisa membiarkan dirimu terperangkap dalam ilusi." Aira meraih bingkai foto di meja samping tempat tidur. Dalam foto itu, mereka berdua tersenyum lebar, dikelilingi oleh bunga-bunga. "Lihat, Mama, kita bahagia saat itu. Kenapa semua ini bisa terjadi, Ma?" Nia mengalihkan pandangannya, tidak sanggup menatap kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. "Orang-orang bisa berubah, sayang. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk tetap sama," ucap Nia sambil berusaha menahan emosinya. Dia mengamiliku, Mama. Sekarang dia menghilang begitu saja. Bagaimana bisa dia tega meninggalkanku?" Aira berteriak, suaranya pecah. Nia merasakan getaran dalam suaranya, mencerminkan rasa sakit yang mendalam. "Iya, Ibu tahu, Nak. Itu semua sangat tidak adil. Kau pantas mendapatkan lebih dari itu." Nia mencoba menenangkan anaknya, tetapi di dalam hatinya kemarahan membara. Dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya perjuangan putrinya. "Mama, aku merasa hancur. Semua rencana kita, semua impian." Aira terdiam, lalu melanjutkan, "Hancur dalam sekejap, Ma." Nia merasakan air mata putrinya mengalir dan hatinya semakin berat. Nia merasa seolah ada sesuatu yang harus dia lakukan. "Kau tahu, Aira, kadang kita harus mengambil langkah yang lebih ekstrim untuk mendapatkan keadilan," ucapnya dengan nada yang lebih mantap. "Maksud Mama apa?" Aira mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan tatapan bingung dan penuh harapan. "Bagaimana kalau kita mencari cara untuk membuat dia merasakan apa yang kau rasakan, Nak? Dia harus tahu betapa menyakitkannya semua ini," jawab Nia. Suaranya mulai tegas. Rasa marahnya sudah melampaui batas. Dia tidak bisa membiarkan Dika terus melanjutkan hidupnya seolah terjadi apa-apa. "Tapi Ma, apa yang Mama maksud?" Aira tampak cemas. "Aku gak mau melukai orang lain, Ma." "Ini bukan tentang melukai, Aira. Ini tentang memberi pelajaran. Kita bisa mengajukan permintaan kepada dukun. Dia bisa membantu kita." Dia mulai merencanakan langkah yang lebih jauh. Di benaknya gambaran dukun dengan kekuatan gaib mulai terbentuk. "Mama, dukun? Mama serius?" Aira tampak ragu. "Apa itu tidak berbahaya, Ma?" "Kadang kita perlu mengambil resiko, Nak. Apa kau mau hidup dalam rasa sakit ini selamanya?" Dia menatap Aira dengan tegas. "Kita harus berjuang untukmu. Aku tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja." Aira terdiam, merenungkan kata-kata ibunya. Dia tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi rasa sakit di hatinya
membuatnya ingin melakukan apapun untuk mengakhiri derita ini. Baiklah, jika itu yang Mama rasa perlu, aku akan mengikutimu, Ma, ucapnya pelan, tetapi ada sedikit semangat baru di matanya. Malam itu, di dalam kegelapan kamar, sebuah rencana balas dendam mulai terlahir, dan di luar jendela, bintang-bintang seolah mengintip, menyaksikan perjalanan menyakitkan yang akan mereka tempuh. Teror dalam bayang-bayang baru saja dimulai. Malam itu juga, Nia memutuskan untuk menemui dukun yang dikenal di kampung. Suasana hatinya dipenuhi oleh kemarahan, dan dukun itu, Burani, konon memiliki kekuatan untuk membantu menyelesaikan masalah yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat. Nia melangkah ke arah rumah kecil yang terletak di pinggiran kampung. Rumah itu dikelilingi pepohonan rimbun, dan suasana sekitarnya terasa mencekam. Dia mengetuk pintu dengan hati berdebar, menanti jawaban dari dalam. Pintu terbuka, dan Burani, seorang wanita tua dengan keriput di wajah dan mata yang tajam, muncul di hadapannya. "Mau apa kau datang ke sini?" tanya Burani dengan suara serak, menilai Nia dari ujung rambut hingga kaki. "Mau minta tolong, Bah," Nia mulai menjelaskan. Suaranya bergetar, mencerminkan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Dia mengumpulkan keberanian untuk menceritakan nasib Aira. "Anak perempuan saya, dia hamil di luar nikah, dan mantan pacarnya kabur begitu saja. Dia harus membayar atas perbuatannya." Burani mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya tidak berubah. "Kau ingin dia merasakan ketakutan agar dia tahu apa yang kau rasakan?" Nia mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Nia berkata dengan semangat yang membara. "Dia tidak boleh merasa tenang setelah semua yang dia lakukan pada anak saya." Burani mengangguk perlahan, kemudian tersenyum tipis. "Baiklah, aku bisa bantu. Tapi ingat, jika ini dilakukan, ada sesuatu yang menunggumu di depan nanti." Nia terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Apa maksudnya, Bah?" tanyanya. Rasa khawatir itu mulai menggelayuti pikirannya. "Setiap energi hitam yang kau kirimkan, baik atau buruk, akan kembali padamu." "Jelas, Burani. Kalau kau ingin menghukumnya, kau juga harus siap menerima hasil dari hukuman itu." Nia mengangguk, meskipun jantungnya berdebar. Dia sudah terlanjur bertekad. "Saya siap, Bah. Saya tidak peduli lagi. Aira tidak pantas menerima perlakuan ini, Bah." Burani melangkah ke dalam, memberi syarat agar Nia mengikutinya. Di dalam rumah, suasana terasa lebih gelap. Berbagai macam benda aneh memenuhi ruangan. Mulai dari sesajen, ramuan dalam botol kecil, hingga foto-foto orang yang tidak dikenal. Juga sudah ada beberapa kembang-kembangan yang tertata dengan rapi. Bau aroma dupa di dalam mulai menyengat masuk ke dalam hidung. "Duduklah," kata Burani sambil menunjuk kursi kayu di sudut ruangan. Nia duduk, dan Burani mulai menyiapkan berbagai perlengkapan. "Kau harus membawa foto mantan pacar anakmu." Nia segera mengeluarkan foto Dika dari dalam tas. Lalu Burani mengambil foto itu dengan hati-hati, kemudian membolak-baliknya. "Kau tahu, ada banyak cara untuk membuat seseorang merasakan ketakutan. Namun, tidak semua cara baik untukmu," ucapnya sembari menatap Nia dengan intens. "Aku tidak peduli, dia harus membayar." Nia hampir berteriak, tidak sabar lagi. Burani mengangkat tangan, memberi tanda untuk tenang. "Baiklah, kita akan melakukan ritual malam ini. Siapkan dirimu untuk apa yang akan terjadi," katanya sambil tersenyum. Burani kemudian menuliskan nama mantan Aira di belakang foto itu, dan fotonya diikat dengan boneka voodoo. Mulutnya mulai berkomat kamit, membacakan mantranya sambil diasapkan boneka itu di atas kemenyan yang menyala. Beberapa kali Burani menaburkan bunga, entah apa, pada bagian kelamin boneka itu. Angin kencang berhembus, membuat malam itu semakin mencekam. Nia yang melihat ritualnya merinding, tapi dia mencoba untuk menahan rasa takutnya itu karena ingin membalas dendam. Dalam hitungan detik, suasana di dalam ruangan mulai berubah.
angin bertiup kencang. Meskipun semua jendela tertutup rapat, Nia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Cahaya lilin mulai berkedip-kedip dan bayangan di sekelilingnya tampak bergerak, seolah ada yang menonton dari balik kegelapan. Sesaat kemudian, Nia melihat ada bayangan hitam yang masuk, dan saat itu Burani terlihat berbicara dengan bayangan hitam yang tak berwujud itu. Sekonyong-konyong, sebuah suara berat mengisi ruangan. "Kau memanggilku?" Suara itu terdengar menggema di seluruh ruangan. Burina menegakkan kepala, merasakan kegelapan mengelilinginya, tetapi rasa takutnya perlahan berubah menjadi keberanian. "Ya, aku memanggilmu. Aku ingin dia merasakan ketakutan dan teror yang tak berkesudahan." Burina berteriak, tak peduli pada suara asing yang mengelilinginya. "Ketakutan yang kau inginkan akan datang padanya. Tetapi ingat, setiap tindakan ada balasannya." Suara itu kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih dalam. Nia merasa bergetar, tetapi tekadnya semakin bulat. "Jawab, Nia," ucap Burani menyuruh menjawab pernyataan sosok tak berwujud itu. Apapun yang terjadi, aku siap," Nia menjawab dengan penuh keyakinan. Lilin di depannya menyala lebih terang, seolah mendukung keputusannya. Nia mencium bau busuk yang menyeruak dan anyir darah sampai dia menutup hidungnya. Beberapa saat kemudian, bayangan itu menghilang dan Burani menyelesaikan ritualnya. Boneka itu kemudian diberikan pada Nia untuk dikubur di belakang rumahnya. "Kubur boneka ini di belakang rumahmu setelah ini." "Baik, Mbah, terima kasih," ucap Nia tidak lupa memberikan bayaran padanya. Malam itu, Nia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah berada di persimpangan antara harapan dan ketakutan. Di dalam rumah, dia menemukan Aira tertidur di sofa, tampak lelah dan putus asa. Nia mengamati wajah putrinya yang penuh luka, dan hatinya semakin teriris melihat keadaan Aira yang demikian. Dengan lembut, Nia menyelimuti Aira, mencium keningnya, dan berbisik, "Maafkan Mama sayang." Nia memejamkan mata, mengingat kata-kata Burani yang membekas di pikirannya. Kekuatan gelap itu, ritual yang akan dihadapi, semua terasa semakin nyata. Setelahnya dia beranjak di belakang rumah untuk menguburkan buhul yang sudah diberikan oleh dukun tadi. Singkat cerita, di sisi lain, Dika mulai merasakan ada yang tidak beres. Selama beberapa malam terakhir, dia terbangun dengan jantung berdebar, tubuhnya basah oleh keringat. Setiap kali dia mencoba tidur, bayangan hitam muncul di sudut-sudut pandangannya, menyiksanya dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Suara bisikan yang nyaring dan mengerikan terus menghantuinya, seolah-olah ia selalu diperhatikan. Suatu malam, setelah pulang dari kerja, Dika berjalan pulang dengan perasaan cemas. Langit gelap menyelimuti jalan setapak, dan angin dingin berdesir membuat bulu kuduknya merinding. Ketika dia sampai di depan rumahnya, dia melihat sosok menyeramkan berdiri di depannya, tertutup bayangan malam. Siapa kau?" Dika berteriak, suaranya bergetar ketakutan. Rasa berdebar di dadanya semakin menjadi-jadi. Sosok itu tidak menjawab, tetapi Dika bisa merasakan tatapan tajam menembus dirinya. "Hei, kenapa kau menghilang? Kenapa kau tinggalkan Aira?" Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi sangat jelas di telinganya, seolah berbicara langsung ke jiwanya. Dika berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seakan terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku tidak tahu siapa kau," teriaknya lagi, berusaha mencari keberanian untuk melawan rasa takut yang menggerogoti dirinya. "Bukan soal siapa aku," suara itu mengalir lagi, "tapi tentang apa yang kau lakukan. Kau harus membayar atas perbuatanmu." Dengan setiap kata, sosok itu melangkah maju, semakin mendekat, dan Dika merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dika panik dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi bayangan itu seolah muncul dari setiap sudut kegelapan. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, bayangan itu selalu mengintainya, seolah menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ketika dia menengok, sosok itu tidak hanya menghilang, ia tampak lebih dekat, menghantui setiap langkahnya. Mengapa ini terjadi padaku?" Dika berbisik, terengah-engah saat ia sampai di dalam rumahnya. Dia mengunci pintu dengan cepat, berusaha menenangkan diri. Namun saat dia berusaha membenamkan diri dalam rutinitas malam, suara bisikan itu masih bergema di telinganya. Setiap malam, teror semakin meningkat.
Dia tidak bisa tidur, tidak bisa berkonsentrasi di tempat kerja dan selalu merasa seolah ada yang mengawasinya. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya, tatapan kosong dan senyuman yang hilang. Dika berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada yang mengerti. "Dika, kau baik-baik saja kan?" tanya salah satu rekannya, meliriknya dengan khawatir. Iya, mungkin aku hanya kelelahan," jawab Dika, tetapi hatinya bergetar dengan ketakutan. Dia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi, tidak bisa menjelaskan bayangan gelap yang terus mengikutinya. Pada malam-malam berikutnya, ketika Dika kembali dari kerja, bayangan itu sudah menunggu lagi. Dia bisa merasakan kehadiran itu mengintai di setiap sudut rumahnya, seolah-olah mempersiapkan diri untuk menyergapnya. Suara itu semakin sering terdengar, dan Dika semakin ketakutan, bahkan tidak tenang hidupnya. "Cukup, apa yang kau inginkan dariku?" Dika berteriak ke dalam kegelapan, berusaha melawan rasa takut yang melanda dirinya. "Rasa sakit yang kau sebabkan, hanya itu yang kau bayar." Suara itu membalas, dan Dika merasakan teror menyergap hatinya. Dika menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Teror ini bukan hanya mimpi buruk, tetapi sebuah kenyataan yang harus dia hadapi. Dan di tengah bayang-bayang itu, dia tahu bahwa ada satu orang yang menjadi penyebab dari semua ini, Aira. Aira memperhatikan perubahan dalam diri Dika dengan penuh kebingungan. Pria yang pernah dicintainya kini tampak sangat berbeda. Dia tidak lagi berani menatap matanya, dan setiap kali mereka berpapasan, Dika terlihat ketakutan, seolah ada sesuatu yang menghantuinya. Keberadaan Dika di sekitarnya yang dulunya memberikan rasa aman, kini justru mengundang kecemasan. "Mama, Dika kenapa ya, Ma? Kok dia makin aneh?" Aira mulai curiga. Meski hatinya masih berharap ada penjelasan yang lebih baik, dia merindukan tawa dan kehangatan Dika. Tetapi yang terlihat hanyalah bayangan ketakutan di wajahnya. "Dia sedang mendapatkan balasannya, Nak," jawab Nia dengan senyum misterius, seolah ada kepuasan tersendiri melihat keadaan Dika. Aira merasakan sesuatu yang mengganggu dalam kepalanya. Kata-kata ibunya seperti belati yang menusuk, membuatnya merasa tidak nyaman. "Balasannya? Mama, apa kita benar-benar melakukan hal yang benar, Ma?" tanya Aira dengan suara bergetar. Perasaan terjebak antara cinta dan kebencian. Dia tidak ingin Dika menderita, tetapi di sisi lain, dia juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan Dika. Kadang kita harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Dia yang harus merasakan akibat dari perbuatannya ini, sayang, jawab Nia dengan nada tegas, seolah tidak ada ruang untuk keraguan. Namun jawaban itu justru semakin membingungkan Aira. Aira merasa terombang-ambing. Di dalam hatinya, cinta untuk Dika masih ada, meskipun rasa sakit yang dialaminya begitu mendalam. "Tapi dia juga manusia, Mama. Dia bisa berubah kok," ucapnya berusaha mempertahankan harapan. "Perubahan itu tidak mudah, Aira. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang menyakiti kita pergi begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Ini adalah tentang melindungi dirimu sendiri," Nia menjawab. Tetapi Aira merasakan ada yang tidak tepat dengan pendapat ibunya. Hari demi hari berlalu, dan Aira semakin sulit mengabaikan perubahan yang terjadi pada Dika. Dia melihatnya berkali-kali di jalan, tetapi Dika selalu mengalihkan pandangannya, seolah-olah takut untuk berinteraksi ketika mereka tidak sengaja bertemu. Dika hanya berjalan cepat, seolah menghindarinya. Rasa sakitnya semakin dalam. Aira merasakan perasaan terjebak semakin dalam. Rasa cinta dan kebencian berperang di dalam dirinya. "Mama, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Aku ingin melupakan semua ini. Tetapi bayangan Dika selalu menghantuiku, Ma," ucapnya dengan penuh kesedihan. Dalam hatinya, Aira ingin sekali mengakhiri semua ini. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang menggerogoti semakin kuat, dan pilihan untuk membalas dendam terasa semakin membebani. Dia hanya bisa berharap bahwa di ujung kegelapan ini akan ada cahaya yang membawa harapan, bukan teror yang tak berkesudahan. Suatu malam,
Setelah berhari-hari dihantui oleh ketakutan, Dika akhirnya memutuskan untuk menemui Aira. Dia tahu bahwa untuk meraih kembali hidupnya, ia harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah ia buat. Dengan wajah pucat dan langkah ragu, Dika mengetuk pintu rumah Aira. Jantungnya berdebar kencang. Ketika Aira membuka pintu, ekspresi di wajahnya campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. "Dika," suara Aira bergetar, namun hatinya merindukan kehadiran pria yang pernah dicintainya. "Kenapa kau datang?" Dika menundukkan kepala, menghindari tatapan langsung Aira yang penuh emosi. Aku minta maaf," ucapnya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku salah." Aira terdiam sejenak, memproses kata-kata Dika. "Salah? Itu saja? Kamu yang meninggalkan aku, Dika. Kamu pergi begitu saja tanpa memikirkan bagaimana perasaanku." Air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan rasa sakit yang tak terkatakan. Dika merasakan hatinya tertekan. Aku tahu dan aku sangat menyesal. Tapi aku tidak bisa menghadapi semua ini. Aku takut, Aira. Ketakutanku telah menguasai hidupku." Dika mengakui, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hanya butuh pertanggungjawaban, Dika." Aira terisak, tidak mampu menahan air mata. "Aku butuh tahu bahwa kamu peduli, bahwa semua ini berarti untukmu. Apa yang terjadi dengan kita?" Suara Aira semakin lembut dan Dika merasakan beban di dadanya semakin berat. Dika melangkah maju, berusaha meraih tangan Aira. Tetapi dia mundur, menjauh darinya. "Jangan, Dika, kamu tidak bisa menyentuhku setelah semua ini," ucapnya. Suaranya bergetar. "Aku ingin tahu kenapa kamu bisa pergi dan meninggalkanku begitu saja saat itu." Aku tidak bisa menghadapi kenyataan, Aira. Semua ini terasa terlalu berat. Setelah aku tahu tentang kehamilanmu, aku tidak tahu harus bagaimana. Ketakutanku mengalahkan rasa cintaku." Dika mengaku wajahnya dipenuhi penyesalan. "Tapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, Aira." Nia yang mengintip dari jendela merasa perasaan campur aduk melihat putrinya menderita. Hatinya bergetar. Di satu sisi, dia merasa puas karena Dika akhirnya mengakui kesalahannya setelah jambi-jambi yang dikirimkannya. Namun di sisi lain, melihat Aira yang terluka, ada rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Dia merasakan betapa sulitnya Aira berada di posisi ini. Dia ingin melindungi putrinya, tetapi di sisi lain, dia juga ingin memberi Dika kesempatan untuk bertanggung jawab. Pertarungan batin antara kasih sayang dan keinginan untuk membalas dendam membuatnya semakin bingung. "Dika, jika kamu ingin aku memaafkanmu, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Aira berusaha keras menahan air matanya, tetapi suaranya penuh harapan. Aku ingin kamu berjuang untuk kita, untuk bayi ini, bukan sekedar meminta maaf." Dika menatap Aira dengan mata penuh rasa sakit. "Aku berjanji, aku akan berjuang. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini, Aira." Jawabnya dengan tekad yang baru. Aira merasa hatinya bergetar antara percaya dan skeptis. Dia ingin percaya, tetapi rasa sakit yang sudah terlanjur menghujam membuatnya ragu. "Aku akan memberimu satu kesempatan, Dika. Tapi jika kamu gagal lagi, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," ucapnya menahan isak. Saat dia mengangguk, Nia di balik jendela merasakan kelegaan sekaligus keraguan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semua ini akan membawa mereka menuju penyelesaian atau justru mengarah pada kehancuran yang lebih dalam? Dalam teror yang menyelimuti hidup mereka, harapan dan ketakutan kini berada dalam satu jalur yang sama. Suatu malam, setelah terjaga dari mimpi buruk yang mengguncang, Dika memutuskan untuk nekat menemui seseorang yang tahu akan hal klinik. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan bantuan dukun itu. Dengan langkah tergesa-gesa, Dika pergi ke rumah kecil di tengah hutan yang menjadi tempat dukun itu berpraktek. Rasa takut dan harapan bercampur aduk dalam dirinya. Ketika dia sampai, Dika mengetuk pintu dengan keras. Mbah dukun membuka pintu dan senyumnya tampak misterius, seperti seorang orang tua
yang telah tahu rahasia gelap anaknya. "Apa yang kau inginkan, nak?" tanyanya, suaranya tenang namun mengintimidasi. "Aku butuh bantuan. Tolong hentikan teror yang menimpaku," teriak Dika, suaranya bergetar karena ketakutan. "Aku tidak bisa tidur. Ini kelaminku tidak bisa berfungsi. Setiap kencing sakit sekali. Bayangan itu terus menghantuiku." Dia merasa seolah ada sesuatu yang akan menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Mbah Dukun menatap Dika dengan sorot tajam. "Setiap tindakan ada konsekuensi. Kau telah melakukan apa sebelumnya?" katanya, suara yang menggema di seluruh ruangan. "Kau harus bayar dengan rasa sakit ini." Dika merasakan tenggorokannya tercekat. Apa maksudnya, Mbah? Aku sudah merasakan cukup rasa sakit," dia berteriak. Kepanikan mulai merayapi pikirannya. Aku tidak bisa menahan semua ini. Tolong, Mbah. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan ini." Dukun itu hanya tersenyum, tetapi senyumnya mengandung ketidakpedulian yang membuat Dika semakin gelisah. "Rasa sakit yang kau alami adalah hasil dari pilihanmu, nak. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menghadapi apa yang kau sembunyikan." Dia melangkah mendekat dan Dika merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Dika bertanya. Suaranya hampir putus asa. Dia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghadapi kegelapan yang menghantui hidupnya. "Bawa kembali bayanganmu ke tempatnya. Hanya dengan begitu kau bisa mengakhiri penderitaan ini, nak." Mbah Dukun menjawab, nadanya datar. "Kau harus berani menghadapi apa yang telah kau lakukan. Kau harus tanggung jawab. Jika tidak, rasa sakit ini tidak akan pernah berhenti." Dika menjerit. Tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana." Rasa panik dan kesedihan bercampur mengisi setiap sudut pikirannya. Dia merasa terjebak di dalam kegelapan tanpa arah. Mbah Dukun tetap tenang, hanya menatapnya dengan tatapan tajam. "Ketakutanmu adalah kekuatanmu. Jangan bersembunyi di baliknya. Hadapi, dan mungkin kau bisa menemukan jalan untuk membebaskan diri." Dika tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil tanggung jawab. Itu saja, tanggung jawab. Dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, terlepas dari betapa menakutkannya itu. Dengan nafas yang dalam, dia mengangguk, bertekad untuk menghadapi bayangan yang selama ini mengikutinya. Ketika Dika meninggalkan rumah Mbah Dukun karena sudah selesai konsultasi, rasa takut dan harapan bertarung dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa untuk mendapatkan kembali hidupnya, dia harus menghadapi apa yang dia buat. Sementara itu di sisi lain, Aira duduk di tepi tempat tidurnya. Hatinya bergejolak setelah mendengar keadaan Dika yang semakin terpuruk. Ia merasa tergerak untuk bertindak. Rasa kasih sayangnya yang tersisa mengalahkan semua kemarahan yang pernah ada. Dalam pikirannya, Aira hanya ingin mengakhiri semua ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum menemui ibunya. "Mama, kita perlu bicara, Ma," kata Aira, suaranya tenang tetapi tegas. Nia yang sedang duduk di ruang tamu terkejut dengan nada putrinya. "Ada apa, sayang?" tanyanya menatap Aira dengan penuh perhatian. "Aku ingin mengakhiri semua ini, Ma. Ini bukan jalan yang benar, Ma," Aira menjelaskan, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. "Dika sudah menderita, cukup. Aku tidak ingin melanjutkan semua ini, Ma." Nia terdiam, merasakan betapa Aira berjuang dengan perasaannya sendiri. Sebagai seorang ibu, Nia menginginkan yang terbaik untuk putrinya, tetapi di dalam hatinya ada konflik yang sulit. "Tapi dia yang salah, Aira. Dia yang meninggalkanmu. Dia yang harus bertanggung jawab." "Aku tahu, Mama," jawab Aira, suaranya mulai bergetar. "Dia memang salah, tapi membalas dendam bukanlah solusi. Kita tidak bisa terus hidup dalam kegelapan seperti ini, Ma. Aku ingin kita semua bisa move on." Dia menatap ibunya dengan penuh harap, berharap Nia dapat memahami rasa sakitnya. Nia merasa terjebak. Dia ingin mendukung putrinya, tetapi kekecewaannya terhadap Dika masih membara. "Tapi bagaimana jika dia tidak berubah, Nak? Bagaimana jika semua ini hanya sebuah permainan untuknya?"
Nia khawatir. Hatinya tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemarahan. Aku tidak ingin mengandalkan kemarahan itu lagi, Mama. Aku ingin memilih memaafkan Dika, ucap Aira. Matanya bersinar dengan keyakinan. Mendengar kata-kata Aira, Nia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ada kebenaran dalam apa yang diucapkan putrinya. Tetapi melepaskan rasa sakit itu bukanlah hal yang mudah. Jika itu yang kau inginkan, Mama akan mendukungmu, Nak. Nia akhirnya berkata, meskipun suaranya masih dipenuhi keraguan. Tapi ingat, jalan ini mungkin tidak mudah. Terima kasih, Mama. Aira menghela nafas lega. Aku akan berbicara dengan Dika dan memberinya kesempatan untuk bisa berubah. Aku percaya kita semua bisa move on. Malam itu Aira merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu bahwa memaafkan tidak akan mudah. Tetapi langkah pertamanya sudah diambil. Dia ingin mengakhiri teror yang menghantuinya dan menemukan jalan menuju kedamaian. Dan yang terpenting, dia ingin ibunya bisa melihat bahwa pengampunan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nia dan Aira melangkah menuju tempat yang sepi. Sebuah taman kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana di sana tenang. Tetapi, ketegangan di antara mereka bertiga begitu terasa. Dika sudah menunggu. Wajahnya tampak cemas. Dan saat melihat Aira dan Nia mendekat, dia merasakan ketakutan yang dalam. Mereka bertiga duduk di bangku kayu yang usang. Dika menatap Aira. Kemudian Nia berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Aku benar-benar minta maaf. Dika mulai. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Semua ini terjadi terlalu cepat dan aku merasa terjebak dalam ketakutan. Aira menggenggam tangannya, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin ada kebencian, Dika, ucapnya tegas. Kita semua telah melalui banyak hal. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang lebih baik. Nia menatap putrinya, merasakan keteguhan dalam diri Aira. Melihat putrinya berdiri teguh dengan keyakinan, hatinya sedikit tergerak. Baiklah, kita mulai dari sini. Nia mengangguk, suara lembut namun tegas. Dika menghela nafas, merasakan beban yang seolah mengempes sedikit. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Aira. Dan Mama, aku tidak bermaksud membuat kalian menderita. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku seharusnya lebih bertanggung jawab. Aira menatap Dika dengan penuh harapan. Kita semua membuat kesalahan, Dika. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi kesalahan itu. Aku ingin kamu bertanggung jawab, Dika. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk bayi ini. Dika mengangguk, merasa berat di dadanya. Baik, aku berjanji. Aku akan berjuang untuk memperbaiki semua ini. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupanmu, Aira. Dan aku ingin belajar dari kesalahan ini. Dia merasakan kesedihan, kepedihan, dan harapan dalam satu nafas. Nia mencermati interaksi antara Aira dan Dika. Mungkin inilah saatnya untuk memberikan kesempatan. Meski hati kecilnya masih ragu. Dika, jika kau ingin diterima kembali, buktikan dengan tindakanmu. Kata-kata saja tidak cukup. Kami ingin melihat perubahan nyata. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan kalian kembali, Ma. Tidak ada lagi alasan untuk menghindar. Suaranya mulai stabil, mencerminkan keseriusan hatinya. Suasana di taman itu mulai terasa lebih ringan. Meskipun masih ada banyak yang harus diselesaikan, Aira, Nia, dan Dika merasa ada langkah maju yang bisa diambil. Mereka bertiga berkomitmen untuk saling mendukung, mengatasi rasa sakit, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang. Setelah pertemuan itu, Dika bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Dia mulai menghadapi rasa bersalah yang menghantuinya, mengenali lebih dalam untuk memahami tindakan dan konsekuensinya. Setiap hari dia berusaha menunjukkan bahwa dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia mulai menghubungi Aira dengan lebih konsisten, membantu mencari solusi untuk masa depan mereka, dan bahkan berusaha untuk terlibat dalam persiapan untuk bayi yang akan lahir. Bayangan yang menghantui Dika mulai pudar. Mimpi buruk yang dulu menghantuinya setiap malam berkurang, dan saat terbangun, dia tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan. Sebaliknya, dia merasakan kekuatan baru dan harapan yang mengalir dalam dirinya. Sementara itu, Nia merasakan beban di hatinya mulai ringan. Dia menyadari bahwa membalas dendam bukanlah solusi. Melihat putrinya dan Dika berusaha membangun kembali hubungan mereka, hatinya tergerak.
dia mulai mengizinkan diri untuk melepaskan kemarahan dan rasa sakit yang pernah menghantuinya. Di luar, malam yang gelap mulai cerah. Sinar bulan mulai memancarkan cahaya lembut di antara pepohonan. Bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah merayakan harapan baru yang lahir di antara mereka. Teror dalam bayang-bayang akhirnya berakhir, dan sebuah era baru dimulai. Dika yang baru saja kembali dari perjalanan singkat, mendengar percakapan mereka dan merasa terharu. Dia menyadari betapa berartinya keluarga ini baginya. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ayah yang baik dan pasangan yang bisa kalian andalkan, katanya dengan suara yang penuh komitmen. Dengan itu, teror dalam bayang-bayang berakhir dan mereka bersiap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Sampai akhirnya Dika memilih untuk menikahi Aira karena dia sudah merasa siap bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Menghadapi kesalahan dan bertanggung jawab adalah langkah penting dalam proses pertumbuhan pribadi. Ketidakberanian untuk mengakui kesalahan hanya akan memperpanjang penderitaan. Setelah Aira melahirkan, Dika akan mengulang ijab kabulnya supaya sah di dalam sisi agama. Mencari jalan damai dan saling memahami dapat membawa kita ke tempat yang lebih baik daripada terjebak dalam kebencian. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa menghibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.